Nah, ini suatu kajian tentang tauhid ya, tentang tauhid yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin, yang membicarakan ada 3 poin penting di sini, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal adanya Allah, yang juga disajikan secara dalil nakli, yaitu ada wajib, ada mustahil, dan ada mungkin. Jadi ketiga kata inilah kata-kata yang dipakai sebagai dalil akli untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kajian ini dengan baik. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid, dan ilmu tauhid adalah ilmu yang hukumnya fardu ain, dipelajari oleh setiap muslim. Fardu ain karena itu adalah asas dari agama kita. Ajaran Islam seperti yang kita tahu terdiri dari akidah, syariat, dan akhlak. Ada ajaran Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia, itu masuk ke dalam syariat. Tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, jual beli, hutang piutang, ibadah, muamalah, jinayah, ahwal syakhsiyah, tentang bagaimana hukum talak, bagaimana hukum waris, dan lain-lain. Itu masuk dalam ranah syariat. Dan harus ada ajaran agama yang mengatur itu, karena agama itu hadir untuk kemaslahatan manusia. Tapi kan kalau hanya sebatas sholat, sebatas puasa atau zakat saja, agama itu tidak terlihat dampak nyatanya. Karena itu harus ada bagian dari agama yang mengatur akhlak. Setelah syariat ada akhlak. Setelah kita sholat, bagaimana bibir kita supaya tidak gampang menghina orang lain. Ketika melihat perbuatan orang lain tidak gampang berburuk sangka. Tahu kehormatan orang lain yang harus kita jaga dan seterusnya. Itu menyangkut akhlak. Akhlak itu penting, syariat itu juga penting. Tapi yang lebih penting dari itu semua yang mau kita bahas sekarang yaitu akidah. Kita sholat, kita puasa, zakat, kita berakhlak baik, semuanya tertuju pada satu tujuan. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allahnya tidak kita kenal, maka ibadah kita, muamalah kita, betapapun baiknya, kalau keyakinan tentang Allahnya masih cacat, maka boleh jadi ibadah kita menjadi kurang bermakna, bahkan boleh jadi bisa jadi tidak diterima. Jadi akidah itu menyangkut dasar dari agama Islam, karena itu hukumnya wajib setiap muslim mempelajari dasar-dasar akidah yang akan kita pelajari ini. Tapi sayangnya sering diabaikan. Nah, saya berharap ini kajian bisa menjadi awal mulai yang bagus. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa terwariskan dengan baik kepada orang-orang sekitar, terutama masyarakat di Eropa, di mana orang-orang di sini melihat agama itu sebagai produk budaya aja, bukan sesuatu yang penting, hanya sebatas identitas semata. Karena waktu kita terbatas hanya 6 pertemuan, ini kitab sebetulnya udah ringkas, tapi kalau mau dibahas detail bisa panjang. Berhubung kalau dibahas panjang waktunya nggak cukup, maka mau nggak mau kita harus sebisa mungkin meringkas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Geri bahwa sebisa mungkin kalau nanti ada pertanyaan setelah materi disampaikan, pertanyaannya terkait dengan tema aja. Jadi dikuliti sampai sejelas mungkin. Kalau ada yang belum paham, harap bertanya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai ini, masing-masing bisa mengajarkan kepada saudara muslimnya yang lain, yang berada di Eropa secara khusus, atau kepada keluarganya, dan seterusnya. Kita akan langsung mulai ya, karena waktunya terbatas. Dari Muqaddimah terlebih dulu, halaman 7. Kitabnya bisa diperoleh di Maktabah Turmusi. Halaman 7. Nah, salah satu tradisi di pesantren kalau ngaji kitab diartiin dulu baru dijelasin. Nanti yang ingin mengajarkan boleh juga menempuh cara semacam itu. Muqaddimah halaman 7. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabahudah. Segala puji bagi Allah, salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du. Faminal musallami. Boleh diharokatin, boleh enggak. Yang penting ngerti aja. Faminal musallami anna ilmat tauhidi
Mungkin bagi yang begitu belum akrab memberikan harokat, saya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau memberikan harokat bisa semua apa ya? Kalau memberikan harokat bisa semua kayaknya ya. Allahu a'lam. Ya. Ya, faminal musallami anna ilma tauhidi kana min ahammil ulumil islamiyati. Musallam itu artinya telah disepakati bahwa ilmu tauhid. Siapa yang menyepakati itu? Ya para ulama muslim. Faminal musallam termasuk sesuatu yang disepakati anna ilma tauhid, bahwa ilmu tauhid kana min ahammil ulumil islamiyah. Itu termasuk salah satu ilmu. Kalau ada kata min dalam bahasa Arab itu artinya litab'id, menunjukkan sebagian. Salah satu ilmu yang paling penting. Aham itu artinya yang paling penting. Di ilmu tauhid merupakan salah satu ilmu yang paling penting. Ilmu-ilmu keislaman, al-ulum al-islamiyah itu artinya ilmu-ilmu keislaman. Ilmu keislaman itu ya ada tauhid, ada fikih, ada tafsir, ada hadis, ada tasawuf dan lain-lain. Bal huwa asyrafuha, bahkan dia yang paling mulia. Wa a'zamuha, dan paling agung. Kenapa? Kenapa ilmu tauhid disebut yang paling mulia dan paling agung? Likaunihi yatanawalu asyrafal mawjudat. Karena dia membahas, yatanawal itu artikanlah membahas. Asyrafal mawjudat, wujud yang paling mulia juga. Wahuwal khaliqu subhanah, yaitu Allah al-khaliq yang maha pencipta. Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan, kita artiin dulu sampai selesai. Fahuwa umdatul millah. Dia adalah sandaran dari agama. Sandaran agama. Umdah itu artinya sandaran. Al-millah artinya agama. Jadi fondasi agama. Sandaran agama. Kalau nggak ada ilmu tauhid, ya agama itu jadi nggak ada maknanya agama. Karena agama itu harus ada keyakinan tentang Tuhan. Wal asas, dan fondasi alladzi imbana alaihi sairul ulumi syar'iyyati. Wal asasu alladzi imbana alaihi sairul ulumi syar'iyyati. Fondasi yang kepadanya bergantung seluruh ilmu-ilmu syariat. Artinya dibangun di atasnya seluruh ilmu-ilmu syariat. Nanti akan saya jelaskan. Fondasi yang kepadanya bergantung seluruh ilmu-ilmu syariat, atau dibangun di atasnya seluruh ilmu-ilmu syariat. Wa qad ihtammal ulama, dan para ulama telah memberikan perhatian. Ihtamma itu artinya memerhatikan. Wa qad ihtammal ulama, dan para ulama telah memberikan perhatian. Qadiman, baik masa lalu, wa haditsan, maupun masa sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang maksudnya ulama sudah memberikan perhatian tentang ilmu ini. Bidirasati hadzal ilm, untuk mempelajari ilmu ini. Wa tadrisihi, dan mengajarkannya. Lima fihi minal usul, karena ada usul itu kaidah-kaidah atau dasar-dasar. Karena ilmu ini memiliki dasar-dasar, gitu maksudnya. Wal qawaid, dan kaidah-kaidah. Allati yanbaghi ay yafhamaha kullu muslimin, yang harus dipahami oleh setiap muslim. Wal kitab alladzi baina aidikum, kitab yang berada di hadapan Anda semuanya. Alladzi samaituhu bil qaul al mufid fi talkhis ilmil aqaid, yang aku beri nama al qaul al mufid fi talkhis. Qaul artinya perkataan, mufid artinya memberikan manfaat, fi talkhis dalam meringkas, ilmil aqaid ilmu akidah. Jadi kami beri nama kitab ini al qaul al mufid, perkataan yang bermanfaat, dengan harapan mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Ya'ti itu artinya datang atau tiba, datang atau tampil. Kamuhawalah mutawadhi'ah, sebagai upaya. Muhawalah itu artinya upaya. Mutawadhi'ah yang sederhana, upaya sederhana. Litaqdim bayanin mukhtasarin, untuk
menyampaikan penjelasan yang ringkas. Mukhtasar itu artinya ringkas. Bayan artinya penjelasan. Takdim artinya menyampaikan atau mempersembahkan. Mukhtasar wa murakkaz. Murakkaz itu artinya yang terfokus gitu loh. Haula kubra mabahithi hadzal ilm, seputar tema-tema besar pembahasan dalam ilmu ini. Tema-tema besar dalam ilmu ini. Muayyadan, yang dikokohkan. Muayyadan itu artinya yang dikuatkan atau dikokohkan. Bil adillatil aqliyati wan naqliyati, dengan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Nanti saya jelaskan apa itu dalil akli, dalil nakli. Karena ini untuk para pemula. Wa qarartu, dan aku memutuskan, maksudnya pengarang kitab ini. Wa qarartu, dan aku memutuskan, an aj'alahu kitaban mukhtasaran. Aku memutuskan untuk menjadikannya, aj'ala itu artinya aku menjadikan. Ja'ala yaj'alu artinya menjadikan. Kitaban mukhtasaran, kitab yang ringkas. Tashilan, sebagai bentuk apa, atau sebagai upaya memudahkan. Tashilan itu artinya memudahkan. Sebagai upaya memudahkan litolabah al-mubtadi'in, untuk para pelajar pemula. Jadi kita buat pemula. Wa nahnu na'ish fi asrin, dan kita hidup sekarang. Na'ish itu artinya kita hidup. Fi asrin, pada masa. Qalla fihi ihtimamun nas bihadzal ilm. Perhatian orang-orang itu sedikit tentang ilmu ini. Qalla itu artinya sedikit. Ihtimam artinya perhatian. An-nas artinya orang-orang. Bihadzal ilm, tentang ilmu ini. Artinya perhatian orang-orang di zaman sekarang tentang ilmu ini sedikit. Dan itu fakta. Banyak orang di luar sana mengira beragama itu cuma sholat, umroh, haji, puasa, zakat. Tapi nggak belajar tentang dasar-dasar keyakinannya. Fallaha as'al ayyan fa'bihi tullab wa talibat. Kepada Allah aku memohon agar dia menjadikan ini kita bermanfaat untuk para pelajar wa talibat, dan para pelajar perempuan. Wallahu min wara'il qasdi wala rabba siwa. Allah di balik setiap maksud, wala rabba siwa, dan tiada Tuhan selainnya. Baik. Sekarang kita akan bahas hal-hal penting dari pengantar ini. Pertama, tadi saya katakan bahwa ilmu tauhid itu ilmu yang paling penting. Jadi begini. Kalau kita melihat bangunan ajaran Islam dengan 3 hal yang tadi kita sebut, ada yang membahas keyakinan, ada yang membahas perbuatan, ada yang membahas akhlak. Jadi kita beragama itu dengan 3 aspek ini. Pertama, kita ada sesuatu yang kita yakini, ada yang kita perbuat, dan ada bungkusan dari semua itu. Tadi udah kita kasih contoh. Yang membahas ilmu yang menguraikan dasar-dasar keyakinan namanya ilmu tauhid. Yang membahas tentang perbuatan manusia, ilmu fikih. Yang membahas tentang akhlak namanya ilmu tasawuf. Ini semua ilmu ini hukumnya fardu ain. Wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tapi yang dasar-dasar aja. Kalau orang mau jual beli misalnya, dia wajib mempelajari fikih jual beli. Tapi kalau misalnya belum punya profesi jual beli, ya nggak wajib. Tapi setiap muslim sholat tiap hari, berarti wajib bukunya mempelajari fikih sholat. Kalau Ramadan datang, maka wajib setiap muslim mempelajari tentang ketentuan berpuasa. Kalau mau haji, wajib mempelajari fikih haji. Tapi kalau belum haji, ya nggak wajib. Ini hukumnya fardu ain semuanya. Ya, ini ilmu atau disebut dengan ilmu akidah. Nah, lihat, mari kita lihat. Kenapa yang ini disebut yang paling penting? Karena begini, sekarang kita bisa melihat ada ilmu fikih, tafsir, hadis, ada usul fikih, banyak nih. Ini semua, sekarang misalnya kita ambil ilmu tafsir. Orang bahas tentang tafsir Al-Quran. Jadi ilmu tafsir membahas tentang Al-Quran. Ilmu tafsir itu membahas tentang makna-makna Al-Quran. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi kan sebelum kita membahas makna-makna Al-Quran harus dibuktiin dulu. Al-Quran ini beneran kalam ilahi atau bukan kan? Sebelum kita membahas apakah
mana-mana yang terkandung dalam Al-Quran, kita harus buktiin dulu apakah Al-Quran ini kalam Allah atau bukan. Maka yang membahas ilmu ini, yang membahas tentang bukti keilahian Al-Quran itu ilmu tauhid. Kalau sekarang kita bicara ilmu hadis, hadis itu kan membahas tentang sabda-sabda Nabi Muhammad. Nah, tapi orang yang kita sebut sebagai nabi ini nabi beneran apa bukan? Berarti kan harus bahas ilmu tauhid dulu. Jadi semua ilmu syariat itu semuanya berpangku atau bergantung pada ilmu ini. Kita lihat ada ilmu namanya ilmu apalagi? Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Kenapa kita itu harus berbuat baik kepada orang lain? Oh, di antara jawabannya karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allahnya beneran ada atau enggak? Oh, baik lagi ke sini. Harus mempelajari ilmu tauhid. Jadi semua ilmu-ilmu keislaman itu bergantung pada ilmu ini. Karena ini menjadi asas. Dibuktikan Allah itu betul ada, bahwa Nabi Muhammad itu sungguhan Nabi, bahwa surga neraka itu betul-betul nyata. Bagaimana cara membuktikannya? Itu yang dibahas dalam ilmu tauhid. Karena itu ilmu tauhid disebut ilmu yang paling agung dan paling mulia, karena dia membahas tentang wujud yang paling mulia juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat, sebagian di antara mereka mengakui keberadaan Tuhan. Bahkan ada itu di barat, kalau saya dulu belajar, ada kelompok yang meyakini Tuhan, tapi mereka nggak percaya agama, nggak percaya wahyu, nggak percaya kitab suci. Ada kalangan namanya penganut deisme. Jadi kalau mendengar istilah deisme itu golongan orang-orang percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama, nggak percaya kitab suci, nggak percaya syariat, nggak percaya aturan, nggak percaya namanya agama itu. Nah di barat ini banyak orang-orang kayak gini. Atau bahkan nggak bertuhan sama sekali. Kalau nggak bertuhan sama sekali namanya ateisme. Kalau orang ragu, saya bilang Tuhan ada enggak, bilang nggak ada juga enggak. Itu namanya skeptisisme. Ini, golongan-golongan ini, baru kita bisa ajak dialog secara rasional, baru bisa berdiskusi dengan kita kalau kita paham ilmu ini. Ilmu tauhid. Bagaimana meyakinkan orang bahwa agama itu penting. Kalau orang deisme kan mereka udah percaya sama Tuhan, cuman nggak percaya pentingnya agama. Bagaimana membuktikan agama itu penting? Harus belajar ilmu tauhid. Orang ateis nggak percaya Tuhan sama sekali. Bagaimana membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan itu betulan ada? Harus belajar ilmu tauhid, bukan belajar fikih, bukan belajar akhlak. Kalau orang skeptis, orang-orang yang ragu, yang meyakini, dia bilang Tuhan ada, yang enggak, dia bilang nggak ada juga enggak. Terus gimana? Saya nggak tahu. Itu namanya agnostisisme. Tapi istilahnya agnostisisme. Agnostik, sering mendengar istilah agnostik. Itu orang-orang yang merasa, saya nggak peduli Tuhan ada atau nggak ada. Bagaimana kita meyakinkan dia bahwa Tuhan itu betulan ada? Lagi-lagi harus membahas ilmu tauhid. Itulah salah satu alasan kenapa ilmu tauhid disebut sebagai ilmu yang paling mulia, yang paling agung, karena semua ilmu-ilmu syariat sekali lagi bersandar pada ilmu ini. Dan ilmu ini membahas wujud yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira yang perlu kita jelaskan supaya kita punya kesadaran bahwa ini ilmu yang sangat penting karena menyangkut dasar keyakinan. Orang sholat 50 tahun, tiba-tiba kemudian datang orang ateis meragukan keyakinannya. Bisa jadi kan orang yang sudah beribadah puluhan tahun karena nggak punya dasar keyakinan yang kuat, anak-anak kita misalnya hidup di Eropa begini, tiba-tiba kemudian dia ragu, skeptis, agnostik, kemudian jadi ateis, kan bisa jadi. Pada akhirnya amalannya menjadi sia-sia. Jadi keyakinan ini suatu hal yang mendasar dalam agama kita. Baik, waktu kita terbatas, sekarang kita akan mulai. Sudah bisa dipahami ya pentingnya ilmu tauhid. Sekarang kita lanjut ke halaman 9. Ya. Ini tentang objek kajian ilmu tauhid. Jadi pembahasan inti ilmu tauhid. Intinya, pembahasan inti. Kita udah katakan ilmu tauhid ini penting dengan beberapa alasan. Sekarang kita hidup pada zaman di mana orang banyak meragukan agama, meragukan Tuhan, meragukan Nabi, meragukan wahyu. Kemudian juga anak-anak kita, saudara-saudara kita banyak terpapar oleh pikiran-pikiran aneh. Ilmu ini penting dipelajari sebagai penguat akidah kita. Halaman 9, in qasamat mabahithu hadzal ilm, pembahasan ilmu ini terbagi. In qasamat itu artinya terbagi. Pembahasan ilmu ini ila thalathati aqsamin, ke dalam 3 bagian.
Nah, sekarang saya jelaskan intinya. Jadi kitab-kitab yang tebal yang dikalang oleh para ulama tentang ilmu tauhid itu intinya cuma 3. Wahia al-ilahiyat. Pertama ilahiyat. Ilah itu artinya hal-hal yang berkaitan tentang ketuhanan. Wan nubuwat, dan hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Was sam'iyat, dan hal-hal gaib. Fal awwalu, yang pertama, maka ada pun yang pertama maksudnya yang tentang ketuhanan. Yakhtassu bitanawuli umurin, yakhtassu secara khusus bitanawuli umurin, membahas hal-hal. Umur itu artinya hal-hal. Ya, tata'allaqu bil ilah, yang berkaitan dengan Tuhan. Tata'allaqu yang berkaitan bil ilah dengan Tuhan. Wathani, dan yang kedua maksudnya yang tadi yang nubuwat. Yatanawalu umuran, membahas hal-hal tata'allaqu bin nabi, yang berkaitan dengan nabi. Wathalith, dan yang ketiga yabhath anil umuril ghaibiyah, membahas tentang hal-hal gaib. Allati la tutalaqqa illa min khilalis sam'i, hal-hal gaib yang itu terjemahan dari kata allati, yang tidak diperoleh. Tutalaqqa itu diperoleh, la itu artinya tidak diperoleh illa min khilalis sam'i, kecuali melalui wahyu. Sam itu artinya wahyu. A'ni, yang saya maksud al-wahyi, yang saya maksud dengan kata sama yaitu wahyu. Fatibqan lihadhil mabahith thalathati, berdasarkan, tibqan itu artinya berdasarkan, lihadhil mabahith thalathati, berdasarkan 3 pembahasan ini, yumkinuna an nu'arrifa ilma tauhid, kita bisa, yumkinuna itu artinya kita bisa, we can, an nu'arrifa ilma tauhid, mengartikan ilmu tauhid. Nah, ini pengertian ilmu tauhid, definisi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bi'annahu ilmun, bahwa dia adalah ilmu. Nah, ini definisinya nih. Kalau tanya apa itu ilmu tauhid, jawabannya ini. Ilmun, suatu ilmu, yabhatsu fihi, yang membahas di dalamnya, dalam ilmu ini maksudnya, anil aqaidid diniyah, tentang akidah keagamaan. Bil adillatil yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Saya ulangi, ilmu yang membahas tentang akidah keagamaan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Fal aqaid, maka adapun akidah itu fil mafhumil islami, dalam konsep ajaran Islam. Dalam ajaran kita agama Islam, akidah itu dalam agama Islam, gitu maksudnya, la budda fiha minal qat'i wal yakin, harus didasarkan pada al-qata'. Al-qata' artinya kepastian. Akidah itu dalam ajaran Islam harus didasarkan pada kepastian, wal yakin, dan keyakinan. Gak boleh sangkaan, gak boleh keraguan. Wala yajuzu fiha taqlid, dan tidak boleh bertaklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan. Wala yajuz, dan tidak boleh fiha, di dalamnya, dalam akidah, dalam berakidah maksudnya, at-taqlid, bersikap taklid, yaitu mengikuti orang tanpa pengetahuan. Itu namanya taklid. Kenapa kamu percaya Tuhan ada? Karena orang tua saya bilang begitu. Namanya taklid. Gak boleh dalam akidah begitu. Kalau dalam sholat kan kita bertaklid sebetulnya sama orang lain. Dalam haji kita bertaklid. Dalam masalah fikih kita bertaklid. Dalam akidah nggak boleh bertaklid. Wa li'annaha bimatsabatil asas, karena dia itu seperti fondasi. Akidah itu seperti fondasi. Asas itu artinya fondasi. Wa bidunil asas la yujadul bina. Wa bidunil asas, dan tanpa adanya fondasi. Biduni itu artinya tanpa, without, bahasa Inggrisnya. Wa bidunil asas, tanpa adanya fondasi, la yujadul bina, maka tidak akan ada bangunan. Baik, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Pertama, pembahasan inti ilmu tauhid. Jadi kalau kita ingin mengajari orang ilmu tauhid,
Kita mengajari orang tentang 3 hal ini. Ilmu tauhid itu pembahasannya intinya cuma 3. 1, ilahiyat. 2, nubuat. 3, sam'iyat. Bagaimana urutannya? Begini. Sekarang kita hidup dan kita ada. Alam semesta ini ada dengan segala isinya. Muncul pertanyaan. Ada yang menciptakan apa enggak alam semesta ini? Jadi ilmu tauhid itu bermula dari pertanyaan itu. Ilmu tauhid itu bermula dari pertanyaan, alam ini ada yang bikin apa enggak? Dan itu pertanyaan sangat masuk akal kan? Pertanyaan sangat masuk akal. Kalau saya melihat ada meja, saya boleh bertanya siapa yang bikin meja ini? Saya melihat ada bangunan, siapa yang nyusun bangunan ini? Saya melihat ada makanan, siapa yang bikin makanan ini? Saya melihat ada laptop, ada apapun barang yang kita saksikan, kita tanya siapa dia yang bikin. Karena itu kalau kita bertanya siapa yang menciptakan alam, itu pertanyaan yang sangat masuk akal. Nah, ilmu tauhid itu bermula dari pertanyaan yang menciptakan alam ini siapa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dibahas kenapa harus Allah. Kenapa nggak alam itu aja yang menciptakan? Atau kenapa nggak hewan lain? Atau kenapa nggak binatang atau roh jahat misalnya? Nanti akan dibahas. Tapi jawaban kita sekarang adalah Allah. Tuh, lihat. Jadi kita membahas akidah itu bermula dari pertanyaan yang mengadakan alam ini siapa? Allah. Oke, Allah itu bagaimana sifat-sifatnya? Apakah dia bisa menciptakan alam ini dan dia mengatur semuanya? Misalnya kita membayangkan pertanyaan kayak begitu. Terus dia mendengar, kalau dia mendengar doa hambanya, mendengar kayak kita apa enggak? Kalau misalnya kita duduk, Tuhan itu duduk apa enggak? Kalau misalnya kita itu butuh kepada yang lain, Tuhan butuh apa enggak? Tuh, pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Anak kecil biasanya nanya, Mama, Tuhan itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Ah, kan? Atau misalnya pertanyaan banyak, kalau itu Allah itu ada, kapan? Kapan dia adanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang Allah ini dibahas dalam ilmu tauhid tentang sifat-sifat Allah, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang mungkin bagi Allah. Kalau ada pertanyaan, mungkin nggak Allah menciptakan dunia ini dalam bentuk bulat? Menciptakan bola bumi ini, bumi yang tadinya berbentuk bulat itu dirubah menjadi kotak misalnya. Mungkin ada orang, wah mustahil. Enggak, mungkin aja. Apa itu mungkin? Apa itu wajib? Apa itu mustahil? Dibahas juga di sini. Jadi inilah yang membahas tentang ketuhanan. Satu bagian dari ilmu tauhid membahas tentang ketuhanan karena ini yang paling penting. Lihat, ini dan ini gak akan ada kalau kita tidak bisa membuktikan ini. Kalau kita tidak bisa membuktikan Allah itu ada, kita gak akan bisa membuktikan Nabi, gak akan bisa membuktikan alam sorga, neraka, alam akhirat dengan segala rinciannya, iya kan? Nah, mari kita lihat. Itu bisa dipahami ya. Setelah kita katakan Allah itu ada, dengan bukti-bukti, nanti akan dibahas bukti-buktinya. Allah itu ada. Kemudian sifat-sifatnya dijelaskan. Sifatnya itu dia tidak bermula, tidak berakhir, beda dengan makhluk, dia esa, berada dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Pertanyaan lanjutannya adalah, Allah kan sudah menciptakan alam ini. Mungkin gak Allah itu mempercayai sebagian dari hamba-hamba pilihannya untuk menyampaikan risalahnya? Ada orang mengatakan tidak mungkin. Nah, itu yang tadi saya sebut. Ada kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, dia menciptakan alam, tapi nggak ngutus nabi, nggak ngutus wahyu, kitab suci dan lain-lain. Beriman apa enggak? Ya nggak sah imannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mungkin nggak Allah itu mengutus orang-orang tertentu untuk menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya yang lain? Jawabannya mungkin. Tuh lihat, istilah mungkin, mustahil itu juga nanti dibahas. Karena orang sering salah paham. Dibilang ada orang mengatakan mustahil, tapi dia nggak tahu mustahil itu apa. Ada yang bilang mungkin itu apa? Ada yang bilang wajib itu apa? Nanti akan dibahas. Jawaban kita sekarang, mungkin Allah mengutus hamba-hamba pilihannya sebagai cara Allah mengatur alam semesta ini, memberikan yang maslahat buat hamba-hambanya. Itulah yang kita sebut sebagai nabi. Jadi nabi ini manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Tapi kan nanti muncul pertanyaan, nabi itu apa? Bagaimana kita tahu kalau ini tuh nabi beneran? Sementara ini nabi gadungan. Nanti ulama menjawab, oh kalau nabi itu harus punya mukjizat. Mukjizat itu apa? Terus nabi itu dikatakan dia menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu apa? Oh,
Kemudian kalau Nabi sama kayak kita apa enggak? Oh sama manusia. Tapi bisa berbuat dosa apa enggak? Muncul pembahasan. Nabi bisa berbuat dosa apa enggak? Nabi mungkin berbohong apa enggak? Kalau Nabi berbohong masalahnya apa? Tuh. Segala pertanyaan yang berkaitan dengan Nabi dibahas dalam bab ini. Tuh lihat tuh. Berunut tuh. Setelah Allah dibuktikan ada. Kita katakan Allah mengutus hamba-hamba pilihannya. Muncullah pembahasan kenabian. Nah. Di sini ada pembahasan ya sorga. Ya neraka. Alam akhirat. Hisab. Sirot. Azab kubur. Malaikat. Iblis. Setan. Dan lain-lain. Hal-hal gaib ini kita percayai sebetulnya gara-gara ini. Jadi kalau ada orang nanya, kamu kenapa percaya surga dan neraka? Kan gak pernah kamu lihat, gak pernah kamu alami. Jawabannya, kita percaya itu karena dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, yaitu Nabi. Tapi ini beneran Nabi apa enggak? Misalnya kita Nabi Muhammad ya. Kalau kita ditanya sama orang, kenapa percaya surga, kepercayaan neraka, alam akhirat, sementara itu belum bisa kita pastikan. Karena itu nggak pernah kita alami. Jawabannya karena dia dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, ini yang kamu sebut dengan nama Muhammad, sosok manusia bernama Muhammad ini beneran Nabi apa bukan? Harus dibuktiin kan? Paham maksudnya? Harus dibuktiin, baru kepercayaan surga neraka ini benar. Kan begitu? Nah cara membuktikannya gimana? Itulah yang dibahas dalam bab an-nubuwat ini. Itu aja intinya. Membahas tentang ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib. Kalau ini sudah terbukti sebagai nabi, maka sorga, neraka, sirot, hisab, kalau terbukti dikabarkan oleh nabi melalui kabar yang sahih, maka dia betul harus kita yakini keberadaannya. Makanya kita nggak bisa menyamakan kepercayaan dengan hantu, kepercayaan tentang hantu dengan segala macamnya, dengan kepercayaan menyangkut hal gaib itu beda. Karena kepercayaan hantu ini gak ada dasarnya. Asal muasalnya gak jelas. Itu cerita masyarakat aja. Sementara surga neraka dia dikabarkan oleh seorang nabi yang terbukti sebagai nabi. Dan kita akan buktikan nanti. Itulah inti pembahasan dari ilmu tauhid. Kemudian ini tidak kalah penting. Tadi kita katakan bahwa akidah dalam Islam itu harus didasarkan pada apa Shoki? Pada kepastian. Jadi begini maksudnya. Gak boleh kita itu dalam berkeyakinan meyakini kamu percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi gak percaya. Berapa persen kepercayaannya? Ya 65%. Atau katakan 80% itu gak diterima imannya. Iman itu harus bersifat pasti. Jadi ini pengertian akidah. I'tiqad jazim mutabiq lil waqi' nashi an dalil. Ini bedanya iman versi agama kita dengan agama lain orang-orang barat di sini dan di negeri-negeri yang lainnya. Rata-rata orang barat, baik dari buku-buku yang saya baca ataupun mungkin ini pada tahu bagaimana orang barat memaknai iman. Bagi mereka iman itu sesuatu yang dipercaya aja. Gak usah nyari buktinya. Yang penting kamu percaya selesai. Nah, kalau dalam Islam nggak begitu. Percaya itu pertama harus bersifat pasti, 100%. Kalau meyakini Allah ada, Allah ada. Berapa persen kamu yakin? Ya 75%. Enggak. Itu bukan akidah namanya. Dan orang itu baru bisa pasti berkeyakinan 100% kalau belajar kan. Kalau orang ikut-ikutan, yang berakidah secara taklid, artinya yang mengikuti orang lain, dia kan gak 100% keyakinannya. Kadang-kadang masih ada keraguan. Atau dia 100% meyakini, tapi nanti ketika bertemu dengan orang-orang yang meragukan, dia gak bisa ngebantah. Nah itu kan bahaya. Jadi itikad iman itu dalam Islam harus berupa keyakinan bersifat pasti. Yang kedua mutabiq lil waqi, artinya sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir ini yang gak kalah penting nih. Nasyi an dalil, terlahir dari adanya bukti. Tuh, dalam Islam itu iman tuh harus ada buktinya. Kalau dalam akidah agama orang lain, iman tuh kamu sebatas percaya udah selesai. Gak usah pusing-pusing nyari bukti. Enggak, dalam agama Islam semua butir keimanan itu harus didasarkan pada ini kata kuncinya dalil. Harus ada dalilnya. Dan kita bisa tahu dalil ini kalau belajar ilmu tauhid. Kalau nggak pernah belajar nggak akan pernah tahu.
Jadi iman dalam Islam itu, saya ulangi, bukan hanya sebatas kepercayaan doang. Enggak, kamu percaya selesai. Enggak. Semua harus bersandar pada bukti atau dalil. Dalil ini harus sesuai dengan kenyataan. Dan ada caranya, bahkan merumuskan dalil sendiri ada caranya. Kemudian harus bersifat pasti. Dan dalil yang digunakan ini harus bersifat pasti juga. Dalil ini harus bersifat pasti. Dalam arti apa? Gak memberikan celah atau ruang keraguan. Makanya dalam akidah itu dalil gak bisa sembarangan. Dalilnya harus bersifat pasti, bukan seperti sangkaan. Karena ini menyangkut fondasi. Baik, sekarang ada pembahasan yang sangat penting. Ini yang mau saya bahas secara panjang lebar, karena ini penting. Kalau paham ini, paham sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sama orang-orang yang anti agama. Kalau paham pembahasan ini. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, sekarang tentang hukum akal. Halaman 10. Oke, ahkamul akal, hukum akal. Kenapa dibahas hukum akal? Lihat, pernah nemu kan pertanyaan kayak begini. Siapa yang menciptakan Allah? Atau pertanyaan, kalau Allah itu maha baik, kenapa harus ada keburukan di muka bumi? Atau pertanyaan, Allah itu ada di mana? Atau orang-orang yang bilang, oh Allah orang-orang yang bilang bahwa mukjizat para nabi. Ada kisah Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, ada kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, ada kisah, itu dongeng semuanya. Itu khurafat, dongeng, cerita masa lalu dan lain-lain. Sampai sekarang banyak orang-orang begini gitu. Mustahil lah ada orang dibakar tapi nggak terbakar. Mustahil. Tuh lihat, ada istilah mustahil. Sering orang bilang, atau kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama ratusan tahun di Al-Quran itu. Bagi sebagian orang itu dongeng. Karena mustahil ada orang selama ratusan tahun tidur kemudian dalam keadaan sehat bugar ketika bangun. Mustahil. Ada istilah mustahil. Ini sering digunakan sama orang-orang dalam percakapan sehari-hari. Ada istilah mungkin. Ada istilah wajib. Ini yang mau kita bahas. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali pertanyaan orang-orang yang meragukan agama itu gara-gara awalnya kesalahan dalam memahami 3 hal ini. Gak bisa ngebedain ini. Disangkanya mukjizat itu mustahil. Kayak tadi itu pertanyaan. Mungkin gak Allah itu mengutus hamba-hamba pilihannya untuk menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya yang lain? Mustahil. Tapi dia kalau ditanya mustahil itu apa? Kan? Kadang-kadang gak bisa jawab. Kalau kita jawab mungkin. Oh mungkin itu apa? Kan gitu. Wajib bagi Allah sifat kuasa, sifat esa, sifat kehendak, sifat pengetahuan, sifat ini, sifat itu. Wajib bagi Allah. Wajib itu artinya apa? Tuh. Jadi ini istilah yang akan diulang-ulang berkali-kali dalam pembahasan 3 pembahasan yang tadi kita sebut itu. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Karena itu harus kita pahami dengan baik. Gitu ya. Itu sebagai gambaran, sekelumit gambaran tentang pentingnya pembahasan hukum akal. Baik, sekarang akan kita artikan. Halaman 10. I'tadal ulama. Para ulama terbiasa. I'tada itu artinya terbiasa. Ayyadhkuru ahkamal akli. Menyebutkan. Yadhkuru itu artinya menyebutkan atau menyertakan. Ahkamal akli, hukum akal. Pembahasan tentang hukum akal maksudnya. Fi bidayati mabahithi hadzal ilm. Pada permulaan pembahasan ilmu ini. Tadi kita bahas ilmu tauhid itu inti pembahasannya 3, ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Tapi sebelum dibahas ini, ulama biasanya menyebutkan pembahasan hukum akal. Karena ini menjadi kunci untuk memahami banyak pembahasan dari 3 pembahasan itu. Itu ya. Li'anaha, karena dianya tuh maksudnya hukum akal. Asasun merupakan asas atau fondasi fi fahmi mu'dhamil qadaya al-aqaidiyah, dalam memahami sebagian besar. Mu'dham itu artinya sebagian besar.
al-qadaya al-aqaidiyah, masalah-masalah akidah. Nanti akan kita buktikan. Sebutkan nanti pertanyaan aneh apa aja. Dan saya bisa jawab dengan 3 pembahasan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan aneh itu intinya kesalahan dalam memahami 3 istilah ini. Kelihatannya sepele, nanti kita akan buktikan. Tentu nggak bisa sekarang ya, pelan-pelan. Dalam memahami sebagian besar masalah-masalah akidah. Wa biduniha, biduniha itu artinya tanpanya, tanpa memahaminya, tanpa memahami hukum akal maksudnya. La yumkinuna an numayyiza, kita tidak mungkin bisa membedakan. Numayyiz artinya membedakan. Kita tidak mungkin bisa membedakan bainal aqidah as-sahihah wal aqidah al-batil. Membedakan antara akidah yang sahih dengan akidah yang batil. Orang Kristen percaya Allah itu satu. Tuhan itu Esa. Ini keyakinan orang Kristen. Kalau kita tanya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Ya Tuhan mereka satu. Tapi mereka bilang Tuhan itu satu dengan 3 pribadi, 3 hipostasis. Satu namanya Bapa, the Father. Kedua namanya Anak, the Son. Ketiga Roh Kudus, the Holy Spirit. Terus berapa Tuhan kamu? Enggak, Tuhan saya satu. Dengan 3 pribadi. Itu keyakinan benar atau salah? Nah, kita bisa jawab ini keyakinan benar atau salah. Salah satu kuncinya memahami pembahasan yang kita akan bahas ini. Nah, di antara jawaban para ulama muslim ketika menolak, namanya Trinitas ya. Namanya Trinitas. Agama Islam nggak mengenal ini. Nggak mengenal Tuhan itu dibagi-bagi. Akidah Islam itu tegas, Allah tidak terbagi, Allah tidak terbilang. Titik. Trinitas itu meyakini Tuhan satu dengan 3 pribadi. Dan 3-3-nya disebut sebagai Tuhan. Yang 3 ini disebut satu, yang satu ini disebut 3. Ulama menjawab itu mustahil. Mustahil, ada istilah mustahil. Kenapa mustahil? Karena dia bertentangan dengan hukum akal. Tuh lihat, disebut hukum akal kan? Hukum akal yang menyebutkan tidak mungkin sesuatu itu, 2 hal yang bertentangan, gak mungkin terhimpun menjadi satu. Gak mungkin ada sesuatu disebut sebagai satu, tapi dalam saat yang sama dia juga berbilang. Kan kalau satu itu artinya gak berbilang. Kalau berbilang berarti bukan satu. Gak bisa dibilang satu sekaligus berbilang. Tuh, itu mustahil. Menurut akal itu mustahil. Karena itu ini akidah kita tolak. Sebagai contoh, bahwa pembahasan hukum akal itu penting diketahui supaya kita bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Akidah sebagian orang muslim yang meyakini Allah itu ada di tempat tertentu. Allah ada di langit. Allah itu ada di langit. Tuh. Bagaimana kita membuktikan ini benar atau salah? Bagi yang bilang benar harus ada bukti, yang bilang salah harus punya bukti. Ketika kita membuktikan Allah mustahil ada di langit, lagi-lagi pembahasan ini harus kita pahami. Karena pada akhirnya ulama menjawab begini, kalau Allah ada di langit, langit itu kan artinya memiliki permulaan, ada awalnya dia. Sementara Allah kan gak ada awalnya. Kalau Anda mengatakan Allah ada di langit, seolah-olah Anda ingin mengatakan ada sesuatu yang tidak berawal, lalu bertempat pada sesuatu yang berawal. Berawal dan tidak berawal, mustahil. Allah itu kan gak butuh kepada apapun. Kalau Anda mengatakan Tuhan ada di langit, berarti dia butuh sama langit. Mustahil ada dibilang Allah butuh sekaligus tidak butuh. Itu kontradiktif kan? Nah, itu sebagai contoh bahwa, lihat, saya bilang mustahil itu harus bisa dijelaskan mustahil itu apa. Dan pembahasan-pembahasan lain sebagai contoh aja. Baik, fanaqul, maka kita berkata, ini pembahasan intinya. Inna ahkamal aqli, sesungguhnya hukum akal itu salah satu ada 3. Hukum akal itu ada 3. Wahya al-wajib, yaitu wajib, wal mustahil, wal mungkin, wajib, mustahil, mungkin. Fal wajib, ini pengertian wajib. Ma la yaqbalul adam, sesuatu yang tidak menerima ketiadaan.
Mithlu dzatillahi subhanahu wa ta'ala, contohnya seperti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mumkin, dan adapun mungkin, ada istilah mungkin. Mungkin itu kita artiin mungkin. Ma yaqbalul wujuda wal adam. Sesuatu yang menerima keadaan dan ketiadaan. Jadi kalau yang pertama, jangan dibalik ya. Yang pertama artinya sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Artinya dia nggak mungkin tiada, itu namanya wajib. Kedua mungkin ma yaqbal wujud wal adam, sesuatu yang menerima keadaan dan ketiadaan. Artinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Wal mustahil dan mustahil. Mustahil itu artinya ma la yaqbalul wujud, sesuatu yang tidak mungkin ada, tidak menerima keadaan. Sesuatu yang tidak menerima keadaan. Saya ulangi. Mustahil artinya sesuatu yang tidak menerima keadaan atau keberadaan. Kajtima'in naqidain, contohnya seperti terhimpunnya dua hal yang kontradiktif. Nanti saya sebutkan kontradiktif itu maksudnya apa. Baik. Lihat bagaimana kalau kita belajar ini, kita bisa mengkelirkan banyak pembahasan dalam ilmu akidah. Lihat, mari kita perhatikan. Alam semesta beserta isinya. Bumi, langit, planet, galaksi dengan semua isinya. Itu mungkin. Apa artinya mungkin? Nih. Tadi dikatakan apa? Sesuatu yang menerima keadaan dan ketiadaan. Artinya apa? Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Itu namanya mungkin. Bahasa Arabnya mungkin. Alam semesta ini, manusia, binatang, hewan, tumbuhan, bumi, galaksi, semua yang ada dalam semesta ini disebut sebagai sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena dia bisa jadi ada, bisa jadi gak ada. Artinya begini, bumi ini harus ada apa enggak? Harus ada apa enggak? Gak harus kan? Gak harus ada kan? Tapi harus tiada juga enggak? Gak harus juga. Ya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ini timbangan di pasar yang kayak begini nih. Anggap ini timbangan. Tuh. Setara dia. Ini ada, ini tiada. Nih lihat. Ada dan tiada. Itu namanya mungkin. Alam semesta ini dengan segala isinya tergolong sebagai sesuatu yang mungkin. Kenapa? Karena dia bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Sekarang dia ada. Kalau Anda melihat timbangan di pasar, tadinya setara begini, tiba-tiba plak begini nih. Pasti kita menanyakan apa coba? Menanyakan sebab. Melihat timbangan tadinya setara begini, tiba-tiba begini. Kan alam semesta ini tadinya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada tuh. Dia nggak harus ada, nggak harus tiada juga. Bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Setara begini. Manakala dia ada, berarti kan terberatkan tuh sisi keberadaannya jadi begini tuh. Otomatis ada sebab kan? Logiknya kan kita bilang pasti ada sebab di baliknya. Nah, segala sesuatu yang mungkin, makanya kita bertanya siapa yang menciptakan alam semesta itu, pertanyaan masuk akal. Karena kita menanyakan sebab di balik sesuatu yang mungkin ini. Iya kan? Kita menanyakan sebab di balik ini, karena alam ini awalnya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Terus kalau kita nanya sebab, itu pertanyaan saya masuk akal. Iya kan? Nah, jadi sesuatu yang mungkin, itu sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Mukjizat Nabi, mungkin atau mustahil? Atau misalnya ada orang bisa terbang ke langit ke-7. Orang terbang ke udara atau berjalan di atas air, mungkin atau mustahil? Mungkin. Ada sesuatu yang dibilang mustahil, tapi bukan menurut akal, tapi menurut kebiasaan. Harus bisa dibedakan ya. Antara mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Hal-hal aneh yang sering disebutkan dalam kitab suci, ada orang tidur ratusan tahun, ada orang tidak terbakar,
ada orang bisa membelah lautan, ada orang bisa menghidupkan orang mati, ada orang nanti misalnya kalau karomah wali, ada orang bisa bicara dengan binatang misalnya, ada orang bisa sholat depan Ka'bah dalam tempo yang singkat, ada orang misalnya bisa menulis kitab dalam satu malam setebal 600 halaman, ada orang misalnya bisa apapun itu yang aneh-aneh. Sesuatu yang aneh-aneh itu hakikatnya dia mungkin, secara akal mungkin. Ada kita bisa mengimajinasikan kan? Itu mungkin secara akal. Tapi ada yang mustahil menurut kebiasaan. Mustahil menurut kebiasaan itu yang aneh-aneh itu. Secara kebiasaan kan gak ada orang bisa membelah lautan dengan tongkat. Tapi secara akal itu mungkin. Nah, kenapa saya katakan pembahasan ini penting? Karena akan ada tuh orang-orang yang bilang kalau cerita-cerita mukjizat Nabi itu isinya dongeng semua. Karena itu mustahil menurut akal. Enggak, bukan mustahil. Itu mungkin secara akal. Mustahil menurut kebiasaan. Dan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan ini hakikatnya mungkin secara akal. Nanti ada mustahil secara akal. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam ada mungkin, ada mustahil. Mustahil. Mustahil itu pengertiannya sesuatu yang tidak mungkin ada. Artinya akal kita itu nggak bisa ngebayangin dia ada. Kajtima'in naqidain, contohnya seperti terhimpunnya dua hal yang bertentangan. Kita lihat ini spidol, tuh, sud. Ada dia. Kalau ada orang bilang spidol juga nggak ada. Dia itu ada sekaligus tidak ada. Itu semua orang berakal sehat. Mau Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Bukan orang gila sekalipun bilang spidol ada sekaligus tidak ada. Mungkin atau mustahil? Mustahil karena kenapa? Dia nggak mungkin ada itu kejadian kayak gitu, ya kan? Nah, itu namanya mustahil menurut akal. Mustahil menurut akal. Ada spidol dibilang ada sekaligus tidak ada. Atau saya katakan peci ini ada di atas kepala sekaligus di bawah kepala. Itu mungkin atau mustahil? Mustahil. Mustahil menurut kebiasaan atau menurut akal? Menurut akal. Ada mobil dibilang berjalan sekaligus tidak berjalan. Tidak akan pernah ada kejadian kayak begitu. Itu namanya mustahil menurut akal tuh begitu. Mustahil menurut akal tuh begitu. Mustahil menurut akal itu sesuatu yang tidak mungkin ada sama sekali. Ada orang dibilang berkulit hitam tapi juga tidak berkulit hitam. Terus apa dong kulitnya? Kalau dibilang berkulit hitam enggak, dibilang berkulit tidak hitam juga enggak. Terus apa kulitnya kalau gitu? Itu mustahil kan? Maksudnya mustahil dibenarkan dua-duanya gitu loh. Mustahil dibilang kulit hitam sekaligus tidak hitam. Mustahil. Tapi kalau dibilang, oh dia hitam tidak, putih tidak. Mungkin gak itu? Mungkin. Bisa jadi sawo matang ya kan? Ijtima' naqidain itu maksudnya begitu. Terhimpunnya dua hal yang bertentangan. Positif dan negatif. Bergerak dan tidak bergerak. Nih. Bergerak dan tidak bergerak. Tuh, positif, negatif. Gak mungkin saya bilang, saya mengatakan barang ini bergerak sekaligus tidak bergerak. Salah satunya harus ada yang benar. Kalau dia bergerak berarti ini salah. Kalau dia tidak bergerak ya berarti ini yang salah. Itu namanya kontradiktif tuh begitu. Nah, kalau kita katakan, oh dia bergerak sekaligus tidak bergerak, itu namanya mustahil menurut akal. Nah, dalam agama kita tidak pernah ada kejadian mukjizat Nabi yang tergolong mustahil akal ini nggak pernah ada. Dia hanya mustahil menurut kebiasaan, tapi tidak mustahil menurut akal. Jadi intinya mustahil itu sesuatu. Sekarang begini, muncul pertanyaan gini. Orang-orang ateis bisa jadi nanya, itu emang mungkin manusia udah jadi tulang belulang, kemudian melebur dengan tanah, lenyap itu tulang daging-dagingnya, kemudian dibangkitkan sama Tuhan, itu mungkin apa mustahil? Tuh lihat tuh, pentingnya pembahasan kayak begini. Mungkin atau mustahil? Kenapa dijawab mungkin? Kenapa? Karena itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak kan? Iya nggak? Dan kita memastikan hari akhirat itu terjadi karena ada kabar yang mengabarkan itu. Dan kabarnya terpercaya gitu. Ya kalau ada yang mengatakan mustahil, dia perlu bukti. Apa buktinya kalau itu mustahil? Orang kita bisa mengimajinasikan, bisa aja. Allah yang Maha Kuasa
tentang Isra Mi'raj, tentang mukjizat, tentang banyak hal dalam agama itu sebetulnya mungkin, tidak mustahil. Istilah mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Selama sesuatu itu dimungkinkan oleh akal, kemudian dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, maka kita yakini keberadaannya. Nah, sekarang ada yang namanya wajib. Jadi kalau mungkin itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Mustahil itu nggak mungkin ada. Kalau wajib itu artinya harus ada. Saya ulangi, kalau mungkin itu artinya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kalau mustahil, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada, contohnya kayak tadi itu. Kalau wajib, sesuatu yang harus ada. Kenapa harus ada? Nah lihat, saya balik lagi ke sini. Ini kita katakan alam semesta itu sesuatu yang mungkin. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Anggap ini kayak tadi ya. Ada, tiada. Ada tiadanya alam, awalnya itu setara. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sekarang dia ada. Kita nanya sebab. Pertanyaan saya sekarang, sebab ini harus ada atau mungkin ada? Kenapa harus ada? Karena mustahil. Tuh lihat, saya bilang mustahil. Mustahil ada sesuatu, tadinya setara, kemudian terberatkan, tapi nggak ada sebabnya. Mustahil kan? Mustahil menurut akal. Bagaimana ceritanya ada orang ngasih timbangan tadinya segini, tiba-tiba jadi begini, terus nggak ada apa-apa di baliknya. Mustahil. Mustahil, harus ada sebab. Jadi ini bisa jadi ada itu harus ada sebab. Sebab ini sifatnya wajib. Harus, kenapa? Karena kalau kita menafikan ini, kita bilang nggak ada sebabnya. Itu sama saja dengan kita memungkinkan sesuatu yang mustahil. Ini nih, ada sesuatu tadinya tidak ada, kemudian ada, tapi nggak ada sebabnya. Kan mustahil. Sesuatu yang mustahil nggak bisa ada itu. Berarti ini harus ada, wajib. Sekarang kita nanya, yang menjadi sebab ini apa? Pilihannya cuma dua. Ima yang menjadi sebab ini adalah alam itu sendiri. Ini katakan alam ya. Jadi sebabnya itu adalah alam itu sendiri. Atau sebabnya itu sesuatu yang berbeda dengan alam. Berbeda dengan alam. Jadi kalau sekarang dikatakan alam ada yang bikin. Yang bikin alam ini, ima alam itu sendiri. Atau sesuatu yang berbeda dengan alam. Pilihannya cuma dua itu aja kan? Apa itu artinya alam? Alam itu segala sesuatu selain Tuhan itu namanya alam. Alam itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Kalau kita katakan alam ini ada yang buat, udah pasti ada yang buat. Itu wajib hukumnya. Ada wajib. Hukumnya wajib secara akal, alam ini ada yang buat. Tapi pertanyaannya siapa? Ima dia itu alam, atau sesuatu yang berbeda dengan alam. Oke, kita pilih dua kemungkinan itu satu-satu. Kalau kita katakan yang menjadi sebab alam ini adalah alam itu sendiri. Pertanyaannya mungkin atau mustahil? Tuh lihat, saya nanya mungkin atau mustahil? Mustahil kenapa? Buat dirinya sendiri. Ya nggak mungkin kan sesuatu buat dirinya sendiri, ya nggak? Karena begini, kalau sesuatu membuat dirinya sendiri, coba lihat sekarang misalnya keberadaan diri kita. Saya nih, Nurul diri nih. Saya melahirkan diri saya itu mungkin apa enggak itu? Secara akal itu. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kalau saya mengatakan saya melahirkan diri saya, berarti saya harus mendahului diri saya, ya enggak? Tadinya saya tidak, kalau saya dibilang melahirkan, berarti saya harus ada dulu kan? Tapi kalau saya dilahirkan, berarti tadinya saya tidak ada kan? Itu mustahil. Mau pakai akal kayak gimana pun mustahil ada orang bilang ada sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri gitu loh. Karena ini mustahil kalau dikatakan Allah mengadakan dirinya sendiri. Oke, sekarang muncul orang ateis yang bilang enggak, saya enggak bilang Allah mengadakan dirinya sendiri. Saya bilang alam itu berproses secara alamiah aja. Terjadi ledakan besar, ya udah proses alamiah aja. Tahu gimana cara jawabnya? Itu ada orang ateis bilang begitu kan. Bahwa alam itu muncul dari peristiwa Big Bang, dari singularitas, dari titik yang sangat kecil dan sangat panas, terjadilah ledakan besar,
muncullah kemudian partikel-partikel, dan ada uraiannya kan dalam teori Big Bang itu. Bagaimana kita menjawab? Ya, saya sebagai ilmuwan, katakan misalnya, kalau seandainya saya ilmuwan, saya bisa menerima kesimpulan teori itu. Bahwa alam berproses seperti ini, seperti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, di balik itu siapa gitu loh. Sama kalau kita ngelihat ada jam tangan ini kan berproses tuh, secara mekanik ya kan. Baterainya itu kan berproses. Tapi kan sah aja saya nanya, siapa yang bikin jam tangan ini gitu loh. Ngelihat blender muter itu, blender muter dengan secara mekanik ya kan, dengan komponen-komponen yang ada di balik. Tapi kan saya sah aja nanya, siapa yang bikin blender itu? Jadi kita ini sebagai orang beragama, gak mengingkari penjelasan para ilmuwan yang menjelaskan teori asal muasal alam semesta. Kita terima, oke. Tapi kita ingin bertanya, apa sebab utama di balik itu? Jadi kalau ilmuwan itu menjelaskan sebab alamiah, oh itu terjadi seperti itu sebab alamiahnya begitu. Yang ingin kita tanyakan sebab utamanya siapa? Tadi itu pertanyaan sah. Nah, kalau kita cari kemungkinan, nggak ada yang lebih masuk akal ketimbang mengatakan bahwa yang menjadi sebab ini dia itu harus berbeda dengan alam. Kalau berbeda dengan alam, alam itu butuh sama yang lain kan? Namanya alam tuh nggak ada yang nggak butuh. Semuanya bergantung sama yang lain. Berarti yang menjadi sebab alam ini tidak memiliki kebergantungan kepada siapapun. Dia ada dengan dirinya sendiri. Ini disebut dengan wajibul wujud. Tuh. Wajibul wujud itu artinya sesuatu yang harus ada. Ada istilahnya mumkinul wujud. Ini sesuatu yang mungkin ada. Kayak alam semesta ini mumkinul wujud. Nah, inilah yang disebut oleh orang beragama Tuhan. Dia harus ada, dia wajib ada. Kenapa disebut wajib ada? Karena kalau kita tiadakan, kalau Tuhan ini nggak ada, bagaimana Anda menjelaskan alam ini yang tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada, kemungkinan tiba-tiba jadi ada. Harus ada sebabnya kan? Gak bisa kita katakan nafikan sebabnya begitu aja. Inilah yang disebut dengan wajib. Sesuatu yang harus ada. Jadi ada wajib, ada mungkin, ada mustahil. Wajib nggak Allah mengutus para nabi? Bukan wajib. Yang benar apa? Mungkin. Tuh, lihat. Wajib nggak Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya kemudian dihisab? Nggak wajib. Itu mungkin. Tapi wajib nggak Allah? Allah wajib ada. Wajib nggak Allah itu memiliki sifat kuasa? Wajib. Karena kalau Allah lemah, apa bedanya dia dengan makhluk? Buat apa dipertuhan kalau dia lemah? Wajib. Istilah wajib, mungkin, mustahil akan kita ulang berkali-kali. Karena itu harus kita clearkan. Sekali lagi, kalau disebut mungkin artinya sesuatu bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Kalau disebut mustahil, sesuatu gak mungkin ada.